nggak sih Anda bertanya-tanya, apa benar ada hubungan biologis antara katakanlah sistem imun kita sama kondisi mental kita? Maksudku bukan cuma soal perasaan meriang gitu pas lagi sakit ya, tapi hubungan yang jauh lebih dalam. Kali ini, kita bakal bedah tuntas materi-materi yang Anda bagikan yang mengeksplorasi koneksi luar biasa ini antara dua dunia yang sering kita anggap pisah, tubuh dan pikiran. Tepat sekali. Jadi misi kita hari ini tuh mau mengurai benang merah ilmiahnya. Kita akan telusuri gimana caranya peradangan, terus molekul-molekul pembawa pesan yang namanya sitokin, bahkan triliunan mikroba di usus kita, ternyata bisa ngobrol langsung sama otak. Wow. Dan ini bidang yang benar-benar baru dan menarik. Para ilmuwan tuh baru mulai sadar kalau dua sistem raksasa ini, yang dulu kita kira kerja sendiri-sendiri, ternyata saling komunikasi terus. Dan dampaknya bisa mempengaruhi segalanya, dari mood kita sampai ke daya ingat. Oke, menarik banget. Mari kita mulai dari awal deh. Ada satu kisah dari awal tahun 90-an yang kayaknya tanpa sengaja membuka semua ini kan. Ceritanya dari pengobatan untuk artritis reumatoid atau radang sendi. Betul. Ini sebuah penemuan yang sama sekali nggak disengaja oleh dua ilmuwan, Mark Feldman dan Ravinder Maini. Mereka itu mengembangkan sebuah terapi yang disebut anti-TNF, yang tujuannya ya buat meredakan peradangan hebat di sendi para pasien artritis. Dan hasilnya kan dramatis banget. Ada video yang cukup terkenal itu soal pasien nomor 8. Sebelum perawatan, dia terekam jalan tertatih-tatih naik tangga, kelihatan sakit banget setiap langkahnya. Tapi setelah terapi itu, di video yang sama dia lari nurunin tangga sambil ketawa. Transformasi fisiknya luar biasa. Tapi, disinilah ceritanya jadi aneh kan? Nah itu dia. Di luar dugaan, muncul efek samping yang aneh. Beberapa pasien mulai lapor kalau depresi yang udah lama mereka alami, yang mereka pikir nggak ada hubungannya sama radang sendinya, tiba-tiba membaik. Tunggu. Mood mereka jadi lebih baik. Jadi, obat buat sendi malah bisa benerin suasana hati. Apa ini cuma karena mereka senang rasa sakit fisiknya hilang, atau ada sesuatu yang lebih dalam lagi? Itulah teka-teki utamanya. Tentu bebas dari rasa sakit kronis pasti bikin siapapun merasa lebih baik kan? Tapi laporannya tuh begitu konsisten sampai para ilmuwan curiga ada mekanisme lain. Mereka mulai bertanya, apa mungkin terapi yang menenangkan sistem imun itu secara langsung juga menenangkan otak? Molekul yang mereka blokir, si TNF ini, itu kan sejenis sitokin. Bisa kita bayangin sitokin ini sebagai pembawa pesan utama peradangan dalam sistem imun. Intinya, mereka memblokir sinyal serang dari sistem imun. Dan entah gimana, itu juga kayaknya mematikan sinyal murung di otak. Oke, jadi penemuan nggak sengaja itu jadi petunjuk pertama. Terus bukti-bukti lain mulai muncul kan? Korelasinya ternyata kuat banget. Kuat sekali. Kalau kita lihat data yang lebih besar, polanya jadi jelas. Orang dengan penyakit yang melibatkan sistem imun, kayak alergi, diabetes tipe 1, sklerosis multiple, semuanya punya resiko depresi yang jauh lebih tinggi. Oh ya? Iya. Contohnya kemungkinan depresi pada penderita diabetes itu hampir 2 kali lipat dari populasi umum. Pada penderita artritis reumatoid, resikonya 75% lebih tinggi. Ini bukan kebetulan. Jadi benang merah yang nyambungin, katakanlah, radang sendi sama depresi ini peradangan itu sendiri. Tepat. Benang merahnya itu peradangan kronis dan kadar sitokin proinflamasi yang tinggi. Kayak si TNF tadi dan satu lagi namanya IL-6. Kadar sitokin ini tinggi pada orang dengan penyakit autoimun. Dan ternyata juga tinggi pada banyak orang yang depresi, bahkan tanpa penyakit fisik lain. Tapi apa kita yakin ini hubungan sebab akibat? Bisa jadi kan ada faktor lain, misalnya stres lingkungan, yang menyebabkan peradangan dan depresi barengan, bukan berarti peradangan yang menyebabkan depresi. Itu pertanyaan yang sangat penting, dan para peneliti juga mikirin itu. Memang sulit memisahkan semua variabelnya. Tapi yang bikin hipotesis peradangan ini jadi begitu kuat adalah bukti soal garis waktu. Garis waktu? Maksudnya? Ada studi jangka panjang yang luar biasa. Satu studi mengamati hampir 15.000 anak, mereka nemuin kalau anak-anak yang punya kadar sitokin IL-6 lebih tinggi di usia 9 tahun, secara signifikan lebih mungkin didiagnosis depresi pas usia 18 tahun. Wow, serius? Jadi tanda peradangan di darah mereka udah ada hampir 1 dekade sebelum gejala depresinya muncul? Persis. Ini menunjukkan kalau peradangan bukan sekedar gejala, tapi bisa jadi salah satu pemicu biologisnya. Dia yang mempersiapkan panggungnya gitu.
Masuk akal. Ini juga ngejelasin fenomena yang kita semua pernah rasain. Perasaan nggak bersemangat yang lama setelah kita kena flu atau COVID-19. Rasa lelah, nggak termotivasi, murung itu. Bisa jadi bukan sisa virusnya, tapi gema dari badai sitokin yang baru aja terjadi. Itu cara sistem imun kita ngobrol langsung sama otak. Oke, hubungannya kuat. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya? Otak kan organ yang dilindungi banget, ada sawar darah otak yang kayak benteng gitu. Gimana caranya sinyal peradangan dari, katakanlah infeksi paru-paru, bisa masuk dan ngacak-ngacak mood kita? Pertanyaan bagus. Ternyata ada beberapa jalur tol otak tubuh. Yang pertama, itu jalur langsung. Sitokin yang beredar di darah akibat infeksi bisa sampai ke area-area otak tertentu yang pagarnya nggak seketat area lain. Neuron di area otak yang ngatur tidur, nafsu makan, dan mood ternyata bisa ngerasain langsung kehadiran sitokin ini. Ah, jadi itu sebabnya kalau kita sakit, kita jadi nggak nafsu makan, ngantuk terus, dan pengennya nyendiri aja. Betul. Itu bukan kelemahan. Itu strategi evolusioner yang cerdas. Otak kita setelah deteksi sinyal peradangan, pada dasarnya bilang, oke, tubuh lagi perang, hemat energi, jangan sosialisasi, istirahat. Jadi keinginan buat selimutan pas sakit itu sebenarnya program biologis ya? Tepat. Itu sebuah fitur, bukan bug. Menarik sekali. Itu kan sinyalnya naik lewat darah, tapi Bisa. kayaknya ada cara lain yang lebih internal kan? Benar. Otak juga punya pasukan imunnya sendiri. Sel-sel ini namanya mikroglia. Anggap aja mereka satpam internalnya otak. Nah, sitokin dari tubuh itu fungsinya kayak alarm yang ngaktifin si mikroglia ini. Oke. Begitu aktif, mikroglia ini mulai produksi lebih banyak sitokin di dalam otak itu sendiri. Oh, jadi sinyal peradangan dari tubuh nggak cuma ngetuk pintu otak, tapi juga memicu keributan di dalamnya, jadi sinyalnya makin kuat, kayak gema di dalam ruangan gitu ya? Analogi yang sempurna. Dan ini menciptakan lingkaran setan peradangan di dalam otak yang bisa bertahan lama, bahkan setelah infeksi awal di tubuh udah sembuh. Studi pada hewan yang dijelaskan di sini benar-benar bikin ini jadi nyata. Mereka nyuntikin sitokin AL1 ke tikus dan hasilnya tikus-tikus itu jadi kayak depresi kan. Jadi kurang mau sosialisasi dan lebih banyak diam. Tepat. Dan yang lebih meyakinkan lagi adalah kebalikannya. Ketika para peneliti secara genetik ngeblokir sitokin lain, yaitu TNF pada tikus, mereka bisa mencegah tikus-tikus itu ngembangin perilaku antisosial yang biasanya muncul akibat stres. Wow! Ini demonstrasi sebab akibat yang sangat jelas di lab. Dari satu molekul ke perubahan perilaku yang kompleks. Seolah-olah hubungan ini belum cukup rumit Ada pemain ketiga yang muncul, yaitu isi perut kita, mikrobioma usus. Ya, ini dia percakapan tiga arah yang sangat menarik. Usus, sistem imun, dan otak. Penelitian nunjukin kalau orang dengan depresi seringkali punya keragaman bakteri usus yang jauh lebih sedikit dibanding orang yang nggak depresi. Komunitas bakteri di usus mereka kurang kaya. Oke, jadi gimana bakteri di usus bisa ngaruh ke perasaan kita? Jauh banget kayaknya. Teorinya, mikrobioma usus itu bertindak sebagai pelatih utama sistem imun kita. Sebagian besar sel imun kita itu sebenarnya ada di sekitar usus. Bakteri yang sehat itu bantu ngelatih sel imun ini buat bereaksi secara seimbang. Nggak terlalu lemah, nggak terlalu agresif. Oke. Nah, ketika ekosistem bakteri usus terganggu, pelatihan ini jadi kacau. Sistem imun bisa jadi terlalu reaktif, nyebabin peradangan tingkat rendah yang kronis di seluruh tubuh, yang akhirnya sinyal peradangannya sampai ke otak dan mempengaruhi suasana hati. Jadi bakteri di usus kita itu kayak dirijen buat orkestra sistem imun. Dan kalau dirijennya payah, musiknya jadi kacau. Dan otak yang denger jadi stres, gitu ya? Tepat sekali. Ini nunjukin betapa terhubungnya semua sistem ini. Apa yang Anda makan bisa mengubah bakteri di usus, yang kemudian mengubah cara sistem imun bekerja, yang pada akhirnya bisa mengubah cara Anda merasa dan berpikir. Gila ya. Dan hubungan ini ternyata nggak berhenti di depresi aja. Ada koneksi yang lebih mengejutkan lagi, dengan kondisi kayak psikosis, khususnya skizofrenia. Iya, bagian ini sangat mencengangkan. Ada parasit namanya Toxoplasma gondii, sering ditemuin di kotoran kucing. Data menunjukkan kalau orang dengan skizofrenia secara statistik lebih mungkin terinfeksi parasit ini. Loh, kok bisa? Nah, penting untuk dicatat, hipotesisnya bukan parasit itu sendiri yang jadi penyebab utama skizofrenia. Melainkan?
respons imun terhadapnya, picu respon imun yang terus-menerus di dalam tubuh beberapa orang. Peradangan kronis inilah yang mungkin jadi salah satu faktor pendorong atau pemicu yang berkontribusi pada perkembangan kondisi psikotik. Oke. Dan ini sejalan dengan temuan lain, orang dengan skizofrenia juga punya kadar sitokin proinflamasi kayak TNF dan IL-6 yang lebih tinggi di darah mereka. Luar biasa, jadi dampaknya bisa sejauh itu. Bukan cuma mood, tapi bisa sampai ke persepsi realitas. Tapi ada satu lagi ide yang rasanya bawa kita ke level yang lebih dalam lagi kan, sampai ke titik paling awal kehidupan seseorang. Betul. Ini mungkin gagasan yang paling kuat dan implikasinya paling besar. Sistem imun nggak cuma memengaruhi otak saat ini, tapi juga gimana otak itu berkembang dan terbentuk sejak dalam kandungan. Bagaimana kita bisa tahu itu? Ada sebuah studi penting tentang wanita hamil. Peneliti ngukur kadar peradangan dalam darah para ibu selama kehamilan, khususnya sitokin IL-6. Mereka kemudian melakukan pemindaian MRI pada otak bayi mereka sesaat setelah lahir. Hasilnya luar biasa. Gimana hasilnya? Kadar IL-6 ibu yang lebih tinggi itu berkorelasi dengan perubahan konektivitas di beberapa area otak bayi yang baru lahir. Itu gila sekali. Jadi kondisi imun seorang ibu pas hamil bisa ninggalin jejak yang terukur pada arsitektur otak bayinya. Betul. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Para peneliti ngikutin anak-anak ini. Dan yang lebih mencengangkan, mereka nemuin kalau perubahan konektivitas otak yang terlihat saat lahir itu ternyata berkorelasi juga dengan kemampuan memori yang lebih rendah pada anak-anak itu saat diuji di usia 2 tahun. Ya ampun. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apa dampak jangka panjang dari lingkungan imun yang kita alami selama masa-masa paling kritis perkembangan otak kita? Jadi setelah dengar semua ini, rasanya mustahil banget ya untuk terus misahin kesehatan mental dan fisik sebagai dua hal yang beda. Gagasan kalau sistem imun dan kesehatan mental kita adalah dua sistem raksasa yang saling nyambung ini benar-benar revolusioner. Ini bukan lagi sekedar semua ada di pikiran Anda, tapi juga ada di dalam sel, sitokin, dan bakteri di usus Anda. Benar. Ini benar-benar ngubah cara kita mandang masalah ini. Dan ini bawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang provokatif untuk Anda renungkan. Kalau peradangan bisa jadi salah satu akar atau pemicu dari begitu banyak masalah kesehatan mental, apa artinya ini untuk pencegahan dan pengobatan di masa depan? Maksudnya kita bisa ngobatin otak lewat sistem imun? Entah itu lewat pola makan, gaya hidup, olahraga, atau bahkan obat-obatan baru, menjadi pilar baru yang sama pentingnya dengan psikoterapi atau antidepresan. Kita belum sampai di sana, tapi materi yang kita bahas hari ini menunjukkan kita ada di ambang pemahaman baru, di mana merawat tubuh, merawat sistem imun dan usus kita, bisa jadi salah satu cara paling ampuh buat merawat pikiran. Percakapannya bergeser, dari sekedar ngelola gejala menjadi upaya memahami dan ngatasin akar biologis dari kondisi kita.